kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan kita, yang semua itu kita lakukan adalah dengan tujuan hanya untuk yabtaguna fadlan minallah, yaitu mencari karunia dan ridho Allah. Dan semua yang kita lakukan ini tentu tidak terlepas dari anugerah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertolongan, taufik dan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kepintaran kita semata, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua yang kita lakukan itu adalah karena memang ada, yaitu anugerah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita sadari, gitu, agar kita tidak merasa bahwa diri kita ini yang terhebat di dunia ini. Karena memang kehebatan manusia itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang bisa kita lakukan sebenarnya bukan kita yang hebat, tetapi karena Allah yang memudahkan kita untuk melaksanakan setiap aktivitas tugas yang kita lakukan itu. Nah, kalau kita berpegang kepada prinsip yang seperti ini, insya Allah kita akan merasa bahagia dan senang dengan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita memohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasih Allah, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, tidak lengkap kita berselawat saja, tetapi kita juga membacakan salam kepada Nabi kita. Nah, memang di dalam ayat itu disuruh ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para beriman, berselawatlah kepada Nabi dan berilah salam. Nah, apalagi kalau kita berselawat dan membaca salam itu di dekat makam Rasulullah, itu suasananya sangat berbeda. Tapi bukan berarti kalau kita berselawat di padang panjang ini, membaca salam di padang panjang ini tidak diterima, tidak sampai-sampai. Tapi kalau kita orang-orang yang pergi umpamanya haji atau umrah, maka itu akan dia biasanya pergi berziarah ke kubur Nabi. Nah, dia membacakan salam kepada Nabi. Apa salamnya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamatan kepadamu ya Rasulullah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, perbanyaklah salawat ini. Ada sebuah buku yang menceritakan, membahas tentang ada 35 keutamaan salawat itu. Bayangkan itu banyaknya manfaat bersalawat tadi. Nah, salah satunya adalah kalau kita rajin berselawat, maka di dalam hadis saya baru menemukan pula hadis ini, bahwa orang-orang yang rajin berselawat itu ternyata orang tuanya, ibu bapaknya dikenal oleh Rasulullah. Jadi kalau kita ingin ibu bapak kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dikenal oleh Rasulullah, maka perbanyak salawat. Karena di dalam hadis itu kata begini, setiap orang bersalawat kepada Nabi, itu malaikat melapor kepada Nabi. Ya Muhammad, kata malaikat, si Anu anak si Anu, atau si Fulan bin Fulan. Kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Kalau umpamanya bersalawat itu laki-laki, disebutkan si Anu anak si Anu bersalawat kepadamu. Jadi artinya apa? Kalau kita bersalawat, maka ibu bapak kita diperkenalkan oleh Nabi, oleh malaikat kepada Nabi. Umpamanya saya atau Ustaz Sukril bersalawat umpamanya. Maka ibu bapak Ustaz Sukril ini dijelaskan oleh malaikat. Sukril Hidayat, anak ini, ibunya ini, bapaknya ini bersalawat kepadamu, wahai Muhammad. Itu timbul pertanyaan, apa untungnya orang tua kita diperkenalkan oleh malaikat kepada Nabi kita? Untungnya adalah ibu bapak kita akan mendapatkan syafaat.
Jadi ibu bapak kita akan mendapatkan syafaat. Karena kita kepada Nabi itu, kita kenal dengan Nabi, tapi apakah Nabi akan kenal dengan kita? Belum tentu semuanya. Nanti di hari kiamat itu, ya tidak semua orang yang dikenal oleh Nabi. Sama lah seperti kita kenal dengan gubernur umpamanya. Siapa gubernur kita? Buya Mahyildi umpamanya. Kita kenal dengan wali kota kita, PJ, Sony Budaya Putra umpamanya. Kita kenal itu. Tapi apakah Pak Sony, Pak Mahyildi, ya atau presiden sekali kenal dengan kita? Belum tentu. Ya, kita kenal, dia tidak kenal. Kita sebagai umatnya juga begitu. Tidak ada umat Islam yang tidak kenal dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti di akhirat nanti ada orang yang tidak dikenal oleh Nabi. Kamu siapa? Kata Nabi itu. Tidak kenal. Nah, kenapa tidak kenal? Dikenal oleh Nabi karena tidak pernah berselawat. Nah, jadi itu keutamaannya, keuntungannya. Nah, itu salah satu bakti kita kepada ayah ibu kita. Karena orang tua kita sudah berjasa sama kita, maka salah satu bukan salah satunya, salah satu kita berbakti kepada ayah kita adalah bersalawatlah kita selalu. Dengan salawat itu ayah ibu kita diperkenalkan oleh malaikat. Nah, ayah dan ibu yang dikenal oleh Nabi itulah nanti akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Baik, Bapak dan Ibu, tadi ada dua ayat yang kita bacakan. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Hasyr, yang intinya adalah ayat itu mengingatkan kepada kita agar kita melakukan semacam introspeksi atau muhasabah. Apalagi kita saat ini berada pada awal tahun 2024. Ya, orang salah kaprah. Ya, peralihan tahun ini orang melakukan perayaan. Sebenarnya peralihan tahun itu bukan dirayakan, tapi adalah direnungkan gitu. Nah, Allah mengatakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Jadi bukan merayakan, tetapi yang terjadi justru itu harus direnungi. Mungkin di antara kita hari ini ada yang sudah berumur 25, 30, 40, 50, berarti apa? Semakin bertambah umur kita, maka kita semakin tua sebenarnya itu. Semakin bertambah usia kita, maka jarak kita ke akhirat itu semakin dekat. Ya bukan semakin lama semakin abadi kita. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah tadi mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, yaitu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu. Nah, dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Agar kamu bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu hadirin, jadi mungkin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita sebagai seorang manusia harus mengenal ada 5 fungsi kita. Kalau di dalam dunia kerja kita namanya tupoksi kita masing-masing. Nah, kalau tidak kenal kita dengan fungsi kita, maka disinilah nanti banyak orang yang dalam hidup ini tidak menentu hidupnya, karena tidak kenal dengan tugasnya. Nah, sebagai seorang manusia kita harus mengenal paling kurang minimal ada 5 fungsi kita sebagai manusia ini. Nah, kalau kita kenal dengan yang 5 ini, insya Allah hidup kita akan terarah. Hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Hidup kita akan selamat. Nah, 5 fungsi kita. 5 ini bisa kita peras lagi menjadi 2. Itu fungsi sebagai manusia, yaitu pribadi, dan fungsi sebagai manusia sosial. Jadi ada fungsi sebagai individual,
ada fungsi sebagai sosial. Ya, karena memang kita hidup di dunia ini tidak sesendiri. Ya, yang hidup sesendiri itu di akhirat nanti. Ya, itu disebut dengan hidup di akhirat itu nanti nafsi-nafsi. Ya, tapi kalau di dunia ini kita hidupnya harus jama'i. Ya, bersosial. Nah, ada 5 fungsi kita Pak One. Ya, sebagai manusia ini. Pertama, fungsi kita yaitu sebagai hamba Allah. Ini fungsi pertama. Fungsi sebagai hamba Allah. Yang kedua, fungsi kita sebagai orang tua. Yang ketiga, fungsi sebagai anak. Yang keempat, ada fungsi kita sebagai suami atau istri. Di sini kan sudah ada yang bersuami, sudah ada yang beristri ya, tapi mungkin ada juga yang belum bersuami dan beristri ya, terutama mungkin yang PL ya, belum kan? Nah, ya. Tapi itu akan mengarah ke sana nanti itu. Dan yang terakhir yaitu fungsi kita sebagai masyarakat. Nah, mungkin kita ringkas saja. Jadi ada 5 Bapak dan Ibu fungsi kita. Nah, setiap manusia ada yang memang yang sampai ke 5 ini dia lakukan. Tapi ada juga mungkin dia tidak bisa menjadi sebagai fungsi sebagai suami atau istri. Ya, ada juga mungkin tidak bisa menjadi fungsi sebagai ayah dan ibu. Tapi ini perlu diketahui. Ya. Nah, baik, Bapak dan Ibu. Pertama, fungsi pertama kita adalah fungsi sebagai hamba Allah. Ini fungsi yang paling urgen dan harus diketahui oleh setiap manusia ini. Artinya sebagai apa dia hidup di dunia ini? Eksistensi itu. Keberadaan kita ini sebagai apa di dunia ini? Nah, dijelaskan oleh Allah bahwa kita ini fungsi kita itu kaya, miskin, ya berpangkat atau tidak berpangkat. Fungsi kita itu adalah paling tinggi adalah sebagai ibadullah, abdullah. Apa artinya? Sebagai hamba Allah. Hamba Tuhan. Hamba itu apa? Kalau bahasa kasarnya, kita ini budak Allah. Oh, saya tidak mau jadi budak. Ya, memang Allah mengatakan itu. Tapi kalau menjadi budak Allah, kita mulia. Tapi kalau kita dikatakan menjadi budak manusia, budak jabatan, budak dunia, budak harta, no, kita tidak mau. Tapi kalau kita dikatakan sebagai Abdullah, kita menerimanya. Siapa yang mengatakan itu? Allah yang mengatakan itu. Manusia yang paling terhormat pun di dunia ini, siapa manusia yang paling terhormat di dunia? Para nabi dan rasul. 123.000 nabi. Kemudian ada pula nabi dan rasul yang paling mulia 25. Dari 25 itu ada pula yang paling mulia, namanya ulul azmi. Kalau saya zul azmi. Nah, ya. Untung tidak dikasih oleh orang tua nama ya ulul azmi, tapi zul azmi. Ya. Kemudian apa? Dari yang 5 itu ada pula yang paling mulia lagi. Itulah dia asraful anbiya wal mursalin. Ya. Rasul dan nabi yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada bapak ibu yang berselawat ketika dibaca tadi? Nah, jadi biasakan Pak ya. Karena kata Nabi, orang yang ceke, orang yang kikir itu adalah ketika namaku disebut bibirnya berat untuk membaca salawat. Ya, itu orang bakil itu namanya itu. Nah, kita tentu tidak mau dikatakan oleh Nabi kita menjadi orang-orang yang kikir. Nah, ada orang mungkin dari segi harta dia pemurah, tapi ketika Nabi disebut dia tidak mau bersalawat. Nah, itu namanya orang bakil namanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu adalah asraful anbiya wal mursalin, yaitu Nabi dan Rasul yang paling mulia. Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad itu?
nanti ya Nabi Muhammad itulah yang pertama nanti masuk surga. Semua nabi-nabi itu menunggu itu. Sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, maka pintu surga belum dibukakan. Alangkah mulianya. Di padang mahsyar nanti la yatakallamuna illa man azinallahu rahman. Nanti di padang mahsyar nanti 50.000 tahun kita nanti ya berdiri saja begitu. Berdiri kita di padang mahsyar itu. Di dunia ini sehari kita berdiri mungkin sudah jatuh kita. Tapi di padang mahsyar nanti kita 50.000 tahun itu berdiri saja Bapak. Kenapa berdiri? Karena panas. Ya, karena panas maka keringat sehingga banjir dengan keringat. Kalau duduk tenggelam oleh keringat. Bayangkan itu. Selama 50.000 tahun la yatakallamuna. Tidak ada yang sanggup berbicara, jangan bicara. Mengangkat kepala saja nanti kepada Allah tidak ada yang sanggup. Illa man azina rahman. Kecuali ada orang nanti yang diizinkan oleh Allah. Di dunia bukan pongahnya ada manusia. Tapi di akhirat nanti tidak ada. Hanya menekur semuanya, berdiri 50.000 tahun. Baru nantilah manusia yang pertama nanti yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu begitu mulianya Nabi kita, tetapi apa? Tetapi Nabi Muhammad itu tetap ya dipanggil oleh Allah dengan nama ibad, abdun. Nah, coba buka dalam surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, itu abdun. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa maksud hamba itu? Nabi Muhammad. Apalagi kita ini Bapak Ibu. Kita belum apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad masih dipanggil oleh Allah sebagai abdun, hamba. Tapi tidak apa-apa. Ya. Jadi fungsi kita yang pertama ya, kita adalah sebagai hamba Allah. Di dalam surah Al-Furqan juga ada wa ibadur rahman. Nah, itu. Ya, hamba-hamba pengasih dan penyayang. Ya, jadi kalau kita sudah menyadari fungsi kita pertama ini, kita akan merasa bahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang tawadhu, menjadi orang-orang yang rendah hati, yang tahu diri. Kenapa? Banyak pun harta, tinggi pun pangkat, di mata Allah kita ini sebagai hamba Allah. Ya, sebagai hamba Tuhan. Ya, itu makanya Bapak dan Ibu, kenapa ketika Islam datang, Nabi Muhammad diutus, maka salah satu yang diberantas oleh Nabi itu adalah perbudakan. Nah, ketika Nabi dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah di Mekah itu sistem perbudakan. Ya, manusia ini diperbudak, ya kan? Nah, boleh diperjualbelikan begitu. Nah, makanya ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, program pertama, visi dan misi dari Nabi Muhammad itu adalah itu, yaitu akhrajan nas, mengeluarkan manusia ini dari perbudakan jahiliyah kepada zaman Islam. Sehingga diangkat oleh Nabi derajat manusia ini. Di zaman itu manusia tidak ada artinya. Terutama para wanitanya. Maka oleh Nabi ya Pak, diangkat derajatnya. Nah Bapak dan Ibu, jadi fungsi kita pertama adalah sebagai hamba Allah. Ya, jadi tidak usah marah kita, tidak usah kita kecewa begitu kan kalau kita dikatakan sebagai hamba Allah. Memang itu kok, ya hamba Allah, budak Allah. Tidak ada yang lebih daripada itu pangkat kita itu. Nah, kalau kesadaran seperti ini sudah mantap, baru nanti ya kita bicara tentang apa ya misi kita di dunia ini. Tapi yang pertama itu dulu ibadullah, abdullah. Nah, apa itu? Apa tugas-tugasnya? Banyak Bapak dan Ibu tugasnya. Sebagai hamba Allah itu banyak tugasnya. Maka di sini Allah katakan
wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, sebagai hamba Allah itu apa? Itu beribadah. Ya, mengabdi kepada Allah. Itu tugas kita Bapak dan Ibu. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu surah Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu ya kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi jin itu adalah makhluk Allah yang juga mendapat syariat. Makanya ada jin itu yang Islam, ada yang kafir. Ya, manusia ya untuk mengabdi. Illa liya'buduni, itu adalah untuk mengabdi gitu. Artinya apa? Untuk beribadah. Nah, lalu ibadah itu apa? Ibadah itu adalah kegiatan yang kita lakukan yang tujuannya adalah liqarribuna, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu ibadah. Nah, kapan sesuatu pekerjaan disebut ibadah? Nah, pertama, kalau niatnya adalah lillahi ta'ala. Ya, jadi niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Saya sangat cemburu dengan bapak dan ibu yang bertugas di YRC. Ya, saya guru gitu. Kalau guru kan tugasnya mengajar. Ayat-ayat dan hadis tentang guru itu banyak. Tetapi mungkin kami lebih kurang lagi dari bapak dan ibu di sini. Kenapa? Karena semua ibadah, mungkin hampir semua ibadah, item ibadah itu di rumah sakit ini bisa Bapak Ibu lakukan. Artinya apa? Bahwa tempat Bapak dan Ibu bekerja di sini ini merupakan ladang ibadah nih Pak. Ya, ladang amal ini. Kalau kami di guru, di sekolah namanya, ya mengajar aja. Tapi kalau Bapak dan Ibu di sini gitu, ya itu banyak macam-macam ibadah yang bisa Bapak lakukan. Umpamanya di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 5. Pertama umpamanya membaca salam. Oh, kalau guru atau dosen bisalah baca salam. Masuk lokal, assalamualaikum anak-anak, waalaikumsalam Pak, kata anak-anak kita. Nah, tapi bapak dan ibu juga bisa sini. Bapak ibu umpamanya setiap masuk ke ruang-ruangan umpamanya tempat-tempat ya saudara kita dirawat itu. Ya, tidak lupa membaca assalamualaikum. Itu kalau luar biasa itu doa. Keselamatan atasmu dan rahmatnya keberkahan. Satu itu. Apalagi kewajiban yang kedua yaitu iyadatul marid. Menjenguk orang sakit. Ya, kalau kami Bapak Ibu, alhamdulillah anak-anak mungkin di sekolah sehat-sehat semuanya. Tapi kalau Bapak pertama baca salam, yang kedua menjenguk orang sakit itu. Ya, kadang-kadang orang datang ke tempat kita ini itu dalam keadaan sakit. Orang sakit yang datang di sini. Tidak perlu lagi kita datang ke rumahnya menjenguk. Nah, iyadatul mahrid itu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita. Nah, Bapak dan Ibu mungkin 12 jam atau 8 jam mungkin ya, 6 jam atau 7 jam itu. Itu bertemu dengan orang sakit, apalagi mungkin sebagai seorang dokter atau perawat itu. Masuk setiap kamar itu rupanya itu. Ya, itu bayangkan itu. Kalau di setiap kamar itu ada 3 orang itu, berapa pahalanya yang kita dapat itu? Melihat ya pasien sedang sakit, sakitnya macam-macam gitu. Pertama kita baca salam, assalamualaikum. Ya kemudian kita lihat ke sana. Walaupun memang tugas sebagai mungkin katakan sebagai dokter, sebagai perawat atau sebagai lainnya. Tapi niatkanlah itu bukan hanya sebagai tugas, tetapi adalah sebagai ini perintah dari Allah. Ya bahwa Nabi menyuruh kepada kita untuk melihat orang sakit gitu. Nah, Bapak dan Ibu, apalagi yang bisa Bapak Ibu lakukan? Senyum. Nabi mengatakan tabassumu fi wajhika laka sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu sedekah. Yang paling bagus sekali senyum itulah kepada orang dalam keadaan sakit di situ. Ya.
Orang dalam keadaan sehat disenyumi, itu dia gembira. Tapi kalau orang sakit kita senyumi, itu sudah obat bagi dia itu. Sudah obat bagi dia itu. Ada tetangga saya, bapak dan ibu, tidak usah diceritakan. Gitu. Dia kalau sakit pergi ke dokter itu. Katanya baru sampai di pintu saja dulu bertemu dengan dokter itu sudah berkurang sakitnya, kata saya. Sudah berkurang sakitnya. Kenapa, Bu? Karena saya disenyumi oleh dokter itu. Halo Nantara So. Itu saja. Kadang-kadang katanya sampai situ saya dipukul-pukulnya, ya punggung saya katanya. Digosok-gosoknya punggung saya. Dokter gitu. Ya, berkurang lagi sakitnya 50% lagi. Kemudian dikasih obat. Bayangkan. Jadi ternyata senyum, ramah itu bisa menjadi obat. Dan kalau kita bicara sejarah Nabi, Bapak dan Ibu, Nabi itu banyak didatangi oleh para sahabat Nabi, ya, yang membawa masalah, problema hidup, ya, mungkin segunung gitu, problema hidupnya. Lalu ketika dia bertemu dengan Nabi, hilang seketika. Kenapa? Karena Nabi menyambut setiap tamunya itu dengan senyum, dengan senyum. Yang keberapa kita ditugaskan oleh Nabi, kata Nabi, ya, mendoakan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, ya, masuk ke dalam kamar-kamar perawatan, ya, mungkin berdoa. Apa doanya? Nah, Bapak dan Ibu, ya, kalau kita menjenguk orang sakit itu, ya, salah satu doa yang diajarkan Nabi apa? Pendek saja. Apa doanya? Tahur insya Allah. Itu aja, tidak usah ya banyak-banyak cerita kan. Itu saja diajarkan Nabi pada kita. Apa itu? Walaupun sakitnya berat, patah-patah dia umpamanya, atau mungkin dia habis operasi atau segala macam, tapi Nabi mengajarkan kepada kita, Bang, setiap kita yang menjumpai orang sakit itu, kata Nabi, baca saja doanya, tahur insya Allah. Apa artinya tahur? Ya, bersih insya Allah. Itu luar biasa. Ya, itulah resep yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Dan itu sudah ada penelitian Bapak dan Ibu itu. Para pasien-pasien yang diteliti, ya seperti itu. Setiap orang yang dikatakan tahur insya Allah, orang sakit itu bertambah semangatnya. Tahur, walaupun berat penyakitnya, berat penderitaannya, ya mungkin dia stroke atau segala macam, tapi ketika kita bacakan doa tahur insya Allah, ya bersih, sehat insya Allah artinya. Itu menjadi sebuah energi positif bagi orang-orang yang sakit ini. Apalagi banyak Bapak Ibu memberi makan gitu. Jadi maka perlu juga kita dalam hidup ini melakukan semacam checking ibadah. Ya, checking ibadah. Nabi Muhammad SAW itu ya pernah suatu ketika melakukan checking ibadah. Dicek ibadah para sahabat itu. Bukan ria-riaan gitu. Jadi suatu ketika Pak Fikril mantuk Ustaz. Nabi Muhammad itu di hadapan sahabat itu dicekking oleh Nabi ibadahnya. Jadi kalau kita di sekolah atau di pesantren kan begitu, dicek ibadah, ada buku apa namanya, buku pengantarnya. Apa kata Nabi? Pertanyaan Nabi gini. Siapa di antara kalian pada hari ini yang sudah menjenguk orang sakit, kata Nabi. Ya, itu mungkin dalam hadis itu Nabi bertanya ketika itu sekitar jam 11-an lah begitu. Ya, siapa di antara tuan-tuan yang hari ini sudah melihat orang sakit? Sahabat-sahabat yang lainnya hadir itu tidak ada yang menjawab Bapak Ibu. Tidak ada yang menjawab, diam aja begitu. Tapi yang mengangkat tangan ketika itu adalah Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ana ya Rasulullah. Apakah Abu Bakar ria? Enggak. Saya Rasulullah. Lalu Rasulullah ya menatap Abu Bakar. Kemudian muncul pertanyaan Rasulullah yang kedua. Siapa di antara kalian hari ini yang sudah memberi makan orang fakir miskin? Sahabat yang lain diam aja, tidak ada yang menjawab. Bisa jadi mungkin tidak berani jawab atau mungkin memang tidak melakukan itu. Lalu Abu Bakar
mengangkat tangan, ana ya Rasulullah. Ya, artinya saya ya Rasulullah. Pertanyaan ketiga, terakhir, siapa di antara kalian hari ini, kata Rasulullah, yang berpuasa? Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Nah, yang lain diam juga. Jangan bayangkan Bapak Ibu bahwa sahabat-sahabat itu tidak rajin puasa. Tapi sahabat-sahabat lain diam. Lalu Abu Bakar mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Dalam versi lain ada 4 pertanyaan Rasulullah tadi. Jadi hadisnya ada dua redaksi gitu. Dalam versi lain, pertanyaan kepada Rasulullah adalah, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan ya jenazah ke kuburannya? Nah, lalu sahabat lain tidak ada yang menjawab, dan yang mengangkat tangan adalah yaitu sahabat mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah memandang setiap sahabat-sahabat tadi. Setelah bertanya itu namanya checking ibadah namanya. Dilihat oleh Rasulullah satu persatu sahabat tadi, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan 4 amalan ini, maka dia boleh masuk surga itu dari pintu mana saja. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu haji, ada pintu ilmu, ada pintu berbuat baik pada orang tua, ada pintu jihad. Tapi Bapak Ibu, kalau 4 amal ini kita lakukan, pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, yaitu memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, yaitu mengantarkan jenazah. Yang keempat, yaitu puasa, maksudnya puasa sunat. Maka silahkan dari pintu mana saja, kata Nabi, yang masuk surga. Luar biasa, Bapak. Kalau bisa kita lakukan 4 ini dalam satu hari, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya pilih salah satunya. Sekarang hari Kamis, ya mungkin ada antara Bapak Ibu yang berpuasa, alhamdulillah. Ada yang enggak. Ya. Tapi seperti tadi, kita berada di lingkungan rumah sakit hari ini, apa yang rutin Bapak lakukan itu? Itulah mungkin itu, iyadatul marid, ya mengunjungi orang-orang sakit. Ya, jadi alangkah mulia sekali. Itulah ibadah Bapak dulu, ibadah yang paling mulia. Dan Abu Bakar itu jangan disebut, karena Abu Bakar itu sahabat Nabi. Di dalam hadis itu ada hadis khusus dari Nabi untuk Abu Bakar tadi. Apa kata Nabi? Seandainya ditimbanglah amalan Abu Bakar dengan amal dengan ya umatku, maka belum mencapai apa-apanya. Jadi di dalam hadis itu katakan, seandainya kalian berimpak sebesar bukit Uhud. Jadi bagi bapak dan ibu yang sudah pernah haji dan umrah, atau yang belum mungkin dibayangkan saja begitu. Jadi bukit Uhud itu adalah bukit surga yang panjangnya sekitar 1,5 km. Ya, bukit Uhud di kota Madinah. Jadi ya, kalau seandainya umatku berimpak sebesar bukit Uhud emas, maka kata Nabi belum sampai 1 mud. 1 mud itu 2 genggam. Bahkan separuhnya belum sampai. Kenapa? Karena Abu Bakar itu sahabat yang tepat di dalam memberikan jasanya kepada Islam. Dialah orang kaya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya pergi haji atau umrah nanti di kota Madinah itu, di sekitar Masjid Nabawi itu ada nanti namanya Masjid Abu Bakar. Ya, di luar Masjid Nabawi tadi. Itu dalam bentuk seperti musala begitu, seperti musala. Ya, musala. Itu adalah rumah Abu Bakar. Para Abu Bakar itu orang kaya, miliarder. Ya, ketika Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabat untuk bantuan untuk peralatan perang, maka Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya. Tapi saya lihat di sana bahwa rumah Abu Bakar itu kecil ya. Besar rumah Ali bin Abi Thalib. Nah itu. Di sebelah kanannya nanti ada namanya ya Masjid Ali. Ya, Masjid Ali. Jadi Abu Bakar Bapak dan Ibu. Abu Bakar itu dalam satu hari itu melakukan 4 amalan itu.
Nah, bisakah kita seperti itu? Salah bisa. Kalau tidak bisa apa? Ya, kita yang sehari-hari bertugas di sini itu iadatul marid, wah itu luar biasa itu. Luar biasa. Bukankah di dalam hadis juga dikatakan oleh Nabi bahwa kalau orang umpamanya datang dari Jakarta ke Padang Panjang umpamanya, tujuannya adalah hanya untuk bersilaturahmi, atau datang dari Jakarta tujuannya hanya untuk melihat saudaranya sakit dirawat di IRC, maka perjalanan itu perjalanan ibadah. Ya, belum sampai dia lagi di Padang Panjang, itu doanya sudah dikabulkan oleh Allah SWT. Apalagi kita Bapak Ibu yang tugas sehari-hari di sini kan itu kan. Maka jadikanlah ini sebagai ladang amal bagi kita. Jadi kembali kita, apa fungsi pertama kita? Yaitu sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu apa? Beribadah. Ibadah. Nah, ibadah itu pertama apa? Niatnya. Apa niatnya? Lillahi ta'ala. Jadi artinya mengingatkan saja, Bapak dan Ibu dari rumah ya sebelum datang sini apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Apapun dimanapun posisi Bapak dan Ibu sini, semuanya adalah karena ibadah. Ya, ibadah. Kalau ini sudah menjadi landasan ideal kita dari rumah, insya Allah ini menjadi sebuah ibadah. Yang kedua tentu ya sesuai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, setiap ibadah itu pasti akan dibalas oleh Allah, kecil atau besar. Dan kecil besarnya pahala dari Allah itu ditentukan pertama. Jadi ini mungkin penting juga. Pertama, besar kecilnya suatu ibadah itu disebabkan oleh karena apa? Faktor waktunya. Nah, jadi Bapak sholat subuh, saya sholat subuh namanya. Atau sholat subuh, kamu sholat subuh. Atau ibu sholat subuh tadi. Pak mana? Ibu bapak sholat subuhnya tadi di masjid atau di musala. Ambo sholat subuhnya di rumah. Ya, sama-sama sholat subuh. Ya, gerakannya sama, bacanya sama, waktunya sama. Tetapi pahala yang ibu bapak dapatkan lebih besar daripada saya. Kenapa? Karena saya sholat di rumah. Ibu bapak sholatnya di masjid atau di musala. Kok beda? Bedanya lah, itulah ditentukan oleh tempatnya, ditentukan oleh waktunya. Nah, itulah makanya Bapak Ibu, ya sebuah ibadah itu kita beribadah jangan hanya mengambil itu pahala standar atau minimal. Nah, saya berarti minimal sajalah, enggak, harus maksimal. Jadi suatu ibadah itu akan besar pahalanya ditentukan oleh pertama tempatnya. Tempat. Makanya kan orang yang sholat di masjid dan sholat di rumah beda pahalanya. Ya. 27, ya 27. Kalau berjemaah di rumah gimana Ustaz? 27, ya. Tapi berjemaah di masjid masalah 27 juga. Kalau sama saja 27 di rumah di masjid, rancaklah di rumah saja. Enggak. 27 di masjid ya dengan 27 di rumah beda Bapak. Mungkin 27 di rumah gadangnya sagadang tinjuan boko. Tapi 27 ya di masjid atau di musala mungkin sagadang kepala. Kalau kasamu lo gadangnya maka orang malih ke masjid. Ya. Salat. Mana lagi apalagi kalau salat di 3 tempat yang paling mulia. Itulah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu beda lagi. Sama-sama masjid. Ya kan? Si A salat di Masjidil Haram subuh tadi, si B salat ya subuh mungkin di Masjid Tauhid atau di Masjid Jihadu atau di Masjid beda pahalanya, beda Pak. Kita yang sholat di sini ini satu kali dapat 27 kali lipat. Tapi orang yang sholat di Masjidil Haram satu kali sholat subuh itu di dalam hadis katakan sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. 100.000. Dihitung oleh ulama Bapak dan Ibu, hitung-hitungannya. 100.000 itu berapa tahun itu? 100.000 itu rata-rata sekitar 200
tahun. Sekali sholat di Masjidil Haram itu sama kita, ya, hidup kita, usia kita 274 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Kok beda Ustaz? Sama-sama masjid? Ya karena memang 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini, di samping masjid-masjid yang ada ini. Nah, kalau seorang mempunyai sholat 5 kali di dalam Masjidil Haram itu 5 kali, ya 5 waktu, maka kalikanlah itu. Maka dapatlah angka, kata ulama, ya orang yang sholat berjemaah di Masjidil Haram itu, ya sehari itu setara dengan 36.000 tahun. Ada orang saat ini yang berumur 36.000 tahun? Tidak ada. Nah, itulah makanya ya kaum muslimin itu mereka berlomba-lomba berniat meminta pada Allah supaya bisa haji atau umrah. Ya. Kemudian kalau sholat di Masjid Nabawi beda. 1 kali sholat di sana sama dengan 1000 kali. Tapi di Masjid Nabawi itu ada tempat yang paling mustajab, sama seperti di Masjid Haram tadi. Sholat saja di Masjid Nabawi tadi, di dalam atau di luarnya, itu sama dengan 1000 kali kita sholat di masjid biasa. Apalagi nanti orang masuk namanya sebuah tempat di dalam Masjid Nabawi itu namanya Raudhah namanya. Raudhah itu artinya taman surga. Bagi Bapak dan Ibu sudah pernah mungkin ya sudah bisa membayangkan. Tapi kalau belum, minta kepada Allah. Raudhah. Raudhah itu apa? Itulah dulu rumah Rasulullah SAW, kamar Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah. Ketika Rasulullah meninggal, kemudian Rasulullah dikuburkan di kamar itu. Nah, kemudian dari kamar Rasulullah ke mimbar Rasulullah itu, dia sekitar luasnya sekitar 100 meter itu persegi. Itulah yang disebut dengan taman surga. Jadi di dunia ini Bapak Ibu ada 2 taman surga. Pertama di Raudhah, yang kedua seperti kita ini namanya taman surga ini. Ya, karena dalam hadis Nabi mengatakan, kata Nabi, selama kalian di dunia ini wahai sahabatku, sering-seringlah datang ke Raudhatul Jannah, taman surga, taman aja baru. Lalu sahabat bertanya, di mana taman surga itu ya Rasulullah? Kata sahabat, taman surga itu adalah yaitu di majelis-majelis yang ada di situ disebut yaitu ayat-ayat Al-Quran, majelis ilmu, majelis taklim, atau majelis zikir. Jadi nanti sebentar nih, sesudah ini kan Bapak dan Ibu mengaji nih kan, tadarus. Inilah taman surga. Taman aja baru. Oh, apa gunanya taman Ustaz? Ya. Taman, apa gunanya taman? Bapak Ibu, ada riwayat nanti orang yang paling terakhir nanti keluar dari neraka, orang yang paling terakhir keluar dari neraka minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan aku ya Allah dari neraka ini, keluarkan saja ya Allah. Itu. Ah, didengar ya Allah, dikeluarkan oleh Allah. Permintaannya bagaimana keluar dari neraka? Tidak bisa serugo, karena tidak tahan ya diazab dalam neraka itu. Setelah keluar dari neraka, kemudian dari kejauhan nampak oleh dia yaitu taman surga. Sebelum taman surga itu nampak gerbang surga. Nah, minta lagi kepada Allah, ya Allah, ya kalau bisa ya Allah, aku geser ya Allah, bagaimana di bawah pohon itu. Merengek kepada Allah. Lalu kata Allah, ya silakan, dipindahkan oleh Allah orang tadi di dekat sebuah pohon, tapi dekat dengan pintu gerbang surga. Lah lama di situ nampak dia bagaimana gerbang surga itu yang begitu mewahnya. Nah, merengeklah pada Allah lagi, minta pada Allah, ya Allah, ya mohon ya Allah, aku pindahkan ya Allah di dekat gerbang surga saja sudah mendingan ya Allah. Nah, dikabulkan Allah, lalu diletakkan di gerbang surga. Bukan main gembiranya dia. Kemudian dari gerbang surga itu lihat-lihat ke dalam itu. Melihat ke dalam, wah, bukan main indahnya taman surga tadi gitu. Ya. Dan surga itu memang tidak bisa dibayangkan. Saya tidak bisa menceritakan Bapak Ibu. Ya. Lihat dari luar gitu kan, dari pagar gitu. Wih, bukan main indahnya taman surga itu. Lalu merengek lagi pada Allah. Sudah berapa kali itu? Ingin keluar dari surga,
kemudian dipindahkan ke bawah pohon, kemudian dipindahkan ke dekat gerbang. Minta lagi, ya Allah, mohon ya Allah itu, tidak masuk sarukunan, tidak ada ya Allah, tapi asalkan ya berada di taman surga. Minta lagi, dikabulkan oleh Allah lagi, dikabulkan oleh Allah, kemudian masuk ke dalam taman surga. Dari taman tadi lihat lo ke dalam, intip-intip, bukan main mewahnya surga itu, gitu. Minta lagi kepada Allah, ya Allah, ini permintaan terakhir ya Allah, mohon ya Allah, ya masukkan hamba ke surga. Walaupun surga level bawah jadilah, gitu. Ya, akhirnya apa? Dikabulkan lagi oleh Allah. Kemudian orang tadi dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu orang yang paling terakhir itu. Nah, mungkin tidak beraninya minta pada Allah, minta surga yang paling tertinggi yaitu surga Firdaus, mungkin tidak berani lagi. Tetapi Bapak dan Ibu, kita diajarkan oleh Nabi, kalau minta surga itu, mintalah surga yang paling tertinggi. Apa itu? Surga Firdaus. Walaupun sudah ada yang bernama Firdaus, minta juga ya surga Firdaus. Nah Bapak dan Ibu, itu taman surga. Jadi taman surga di dunia ini ada dua. Pertama di Raudah. Nah, orang yang berdoa di Raudah itu doanya mustajabah. Ya. Kenapa itu disebut dengan taman surga? Karena itu taman surga ya, yang nanti ketika kiamat terjadi, maka taman surga itu dikembalikan ke tempatnya semula, ke tamannya, bukan ke dalam surganya, tamannya. Maka Bapak dan Ibu memohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar kita diundang nanti ya bisa bermunajat, beribadah di Raudah itu. Biasanya kalau orang haji dan umrah itu paling kurang waktunya sekitar 10 menit atau 15 menit. Nanti diusir lagi gitu. Tapi itulah Bapak dan Ibu. Jadi suatu amalan itu besar kecilnya pahalanya, pertama dari segi tempat, dari segi waktu. Yang ketiga, besar kecilnya amal kita itu ditentukan oleh siapa yang memerintahkan. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim, tentu yang memerintahkan adalah Allah dan Rasul. Semua perintah yang diperintahkan Allah dan Rasul kepada kita, semuanya diberi oleh Allah pahala. Tetapi dikelompokkan oleh ulama, ada perintah itu yang wajib. Nah, wajib. Kalau wajib itu apa? Ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Ada pula yang sunat. Sunat apa? Ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Kita kerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi belum titik di sana, masih koma. Apa? Rugi. Kadang-kadang kan kita begini, oh itu sunatnya itu, sholat duha itu sunat, ya sunat itu, sunat itu, yang wajib-wajib saja kita kerjakan, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kita bisa, kenapa tidak? Kenapa? Karena rugi. Nah, kemudian hukum itu juga ada namanya haram. Kalau haram itu adalah ma yu'aqabu ala fa'ilihi wa yusabu ala tariki. Yang haram, yang dilarang itu, yang maksiat itu, kalau kita tinggalkan, ya kita dapat pahala. Tapi kalau kita lakukan, kita akan berdosa. Nah, ada namanya makruh. Nah, makruh dalam hukum. Apa itu makruh? Yaitu ditinggalkan, dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi lebih baik yang makruh itu ditinggalkan. Nah, apalagi makruh dalam ibadah. Kalau makruh dalam makanan ya sama-sama tahu lah. Umpamanya makruh makan jengkol atau makruh makan petai. Tapi ada makruh dalam ibadah yang kadang-kadang kita abaikan. Ya, sebagai contoh, umpamanya Bapak Ibu pergi ke masjid atau musala, ya inginnya kan, maunya kan sholat di saf pertama. Tapi ketika kita sampai di masjid atau musala tadi, ya kita ada 3 orang. Saf pertama itu hanya mungkin tinggal untuk 1 orang. Maka di yang 2 itu mungkin ada orang lebih tua daripada kita. Kita kadang-kadang lebih melakukan ikram, memuliakan yang tua. Apalah, silakan Pak. Maka itu dilarang dalam agama. Maka dalam kebaikan itu tidak ada istilahnya basa-basi. Karena prinsipnya dalam kebaikan itu adalah fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau ada satu tempat untuk kita di saf pertama itu, maka kita maju saja. Ya. Jadi, cuma jangan sampai nanti terjadi pula pertengkaran gara-gara memperebutkan ya saf pertama, itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu,
itu mungkin prinsip-prinsip di dalam kita sebagai fungsi sebagai hamba Allah. Yang intinya adalah bahwa kita sebagai hamba Allah itu adalah untuk mengabdi. Maka jadikanlah setiap kegiatan kita, waktu kita ini itu adalah beribadah kepada Allah SWT. Nah, kapan itu menjadi ibadah? Pertama niatnya, yang kedua caranya. Itulah makanya dalam Islam ini setiap pekerjaan kita mulai dengan basmalah, kemudian kita akhiri membaca hamdalah. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka insya Allah barulah kita dicatat sebagai ibadullah atau ibadur rahman, sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya kita diberi oleh Allah kekuatan agar kita tetap konsekuen dan konsisten di dalam melaksanakan fungsi kita pertama ini, yaitu fungsi sebagai hamba Allah, yaitu mengabdi kepada Allah. Ya, sedangkan fungsi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya mungkin belum sempat kita bahas. Kalau ada waktu nanti kita bahas itu. Demikian saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.